نعم المولى ونعم الناصر حسبي الله نعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم الناصر حسبي الله وكيل نعم المولى ونعم الناصر ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه wasallim. Kami jelaskan sedikit yang dibaca tadi. Ya Rahman ya Rahim, itu orang sulit benci dengan kita, timbul kasih sayang orang lain kepada kita. Kalau ingin orang tidak benci dengan kita, baca ya Rahman ya Rahim 100 kali setiap hari. Itu orang susah tidak benci dengan kita. Marah ketemu tidak jadi marah. Itu bayi itu mirip istri Badro. Yang kedua, ya Latif ya Khabir, ya Latif Maha Lembut. Jadi tahun baru ini, tahun depan ini, supaya kita itu tidak bengis, maka ya Latif lembutkan hati aku. Ya Latif. Terus ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu yang Maha Hidup, yang Qayyum yang Maha Tegak Lurus. Itu dibaca supaya kita ini istiqomah dalam ibadah. Baca ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian yang kita baca tadi ya Ghaniyu yang Maha Kaya, yang Mughni yang bisa memberikan saya sumbi. Oh yang banyak hadis Nabi di Bagru. Ya Ghaniyu yang Mughni yang Maha Kaya dan Maha menyugihkan. Bacalah sebanyak-banyaknya yang singkong itu. Ya Ghaniyu ya Mughni, ya Ghaniyu ya Mughni. Ini adalah untuk wirid atau permohonan kita di tahun yang baru ini. Kemudian dibaca lagi sholawat, itu berkahnya untuk mendapatkan syafaat. Kemudian dibaca lagi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, supaya kita kuat menghadapi ujian yang ada. Sering-sering baca la haula wala quwata illa billah. Ujian itu bisa kita tanggulangi, minimal bisa bersabar. Ya, itu sekilas yang kita baca. Karena wong minta itu ada dua, satu dengan ucapan, yang kedua dengan gawean. Maka ada orang nolak hujan, bawa sapu ditegakkan, kemudian pucuknya kasih bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, penyedap rasa. Ada Ustaz Haji ini, ada tengok. Nah terus Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas info sudah saya sampaikan di subuh, tapi ada yang waktu itu tidak hadir. Bulan Muharram ini satu pihak bulan kemenangan. Nabi Ibrahim dibakar tidak jadi Muharram. Nabi Yunus keluar dari ikan Muharram. Nabi Isa belah Laut Merah Muharram. Tapi yang mengerikan,
Kenapa orang Jawa itu tidak mau hajatan di bulan Muharram? Kenapa kok tidak mau hajatan? Jadi Bapak Ibu, ketika Utsman bin Affan itu jadi khalifah di Madinah, maka Sayyidina Ali hijrah ke Persia. Tahu Persia ya? Dekat pada Pulau Tanding situlah. Nah, dekat ke Persia, dakwah di situ. Sudah dakwah di situ, rajanya itu ngajak berdebat. Raja Persia. Setelah debat, karena Sayyidina Ali itu pintar, kalah debat. Kemudian karena kelembutan hati Sayyidina Ali, maka apa? Maka raja ini masuk Islam. Sebelumnya raja ini apa agamanya? Agamanya Majusi, nyembah api. Maka di rumah dia, di tamannya dia ada bangunan tinggi nian untuk meletak api. Untuk meletak api. Bangunan itu dihias pucuknya. Karena dia masuk Islam, bangunan tempat nyembah api ini namanya Manarun atau Manaro. Manarun itu api. Nah, karena dia masuk Islam, dia minta bangunan itu dibawa ke depan masjid. Maka sekarang sampai Batu Urip bernama menara. Asal katanya Manaro, tempat api. Sampai ingin menari. Sampai pada Pulau Tanding menari. Itu asal katanya dari Menaro. Atau sekarang jadi menara seperti ada kita ini. Kemudian Utsman bin Affan itu terbunuh oleh Muawiyah. Ya, Abdurrahman yang membunuh, hafal Quran. Karena Abdurrahman ini Utsman terbunuh, Ali ini balik ke Madinah. Maka Ali dilantik menjadi khalifah. Setelah Ali dilantik menjadi khalifah, Muawiyah ini masih saja ribut. Akhirnya Ali bin Abi Thalib terbunuh. Nah terus karena bapaknya terbunuh, Hasan Hussein yang di Persia nikah dengan anak raja tadi, balik ke Madinah. Lah bapakku meninggal, Hasan Hussein sekeluarga besar balik ke Madinah. Sampai di Madinah, itu rajanya sudah berganti, Mu'az bin Muawiyah. Setelah Husain dan Hasan ini cucu Rasulullah ini balik ke Madinah, ternyata faidnya masih banyak. Mu'az bin Muawiyah ini merasa terganggu, maka dibunuhlah cucu Rasulullah yang bernama Hasan. Dengan apa? Diracun. Hasan meninggal diracun. Nengok kakaknya meninggal diracun seperti itu. Maka akhirnya kata Husain, ayo kita balik baik. Di Madinah ini tidak aman. Kita masih punya tanah kelahiran, tanah mertuaku sana di Persia. Ayo kita balik ke. Maka seluruh keluarga besar cucu Rasulullah itu diajaknya balik ke Persia. Akhirnya apa? Balik sekroyot, balik tanpa pengawalan. Tapi ternyata rajanya masih dendam. Ketika sudah jauh, dia ngirimkan daripada pasukan sampai ketemulah yang dinamakan Padang Karbala. Padang Karbala ini padang pasir yang luas. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di situ keturunan Rasulullah dihabisi, dicincang, dimutilasi, diinjak-injak dengan kuda.
Ini yang terjadi pada tanggal 9 Muharram. Jojong Rasulullah 9 Muharram sekarang kalau istri Husain, istri Hasan tusuk perutnya dibelah menjadi dua. Anak-anak kecil disembelih, dibelah kepalanya. Ini adalah jojong Rasulullah, keturunan Rasulullah. Sampai akhirnya kepala Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain dipotong dari lehernya untuk sepak bola tentara-tentara itu. Setelah untuk sepak bola, akhirnya ditancaplah dengan pedang kepala jojong Rasulullah itu, diangkat ke pojok-pojok sambil naik kuda, sambil dicaci maki. Dan tanggal 10 Muharram habislah ninggal kalau jojong Rasulullah. Habis total. Tinggal satu yang Allah selipkan, yaitu Sayyid Zainal Abidin. Itulah satu-satunya jojong Rasulullah yang diselipkan oleh Allah. Sampai hari ini seluruh keturunan Nabi adalah anak jojong Sayyid Zainal Abidin. Karena bulan ini Rasulullah sedih, tanggal 10 Muharram anak cucunya mati galuh. Maka wong Jawa bilang Rasulullah sedih, berduka, ngapo kita malah hajatan senang-senang. Maka orang Jawa mengatakan, jangan hajatan di bulan Muharram, Rasulullah sedang menangis. Jangan hajatan negak rumah di bulan Muharram, Rasulullah sedang berduka, anak cucunya tinggal galuh. Jangan hajatan mantenan sunatan, kau suka-suka, kau tidak menghormati daripada Rasulullah yang sedang bersedih. Itulah kenapa orang Jawa tidak mau sedekah di bulan Suro. Sekarang sudah paham asal kata menare itu dari mana? Ya. Nah, kemudian di bulan ini termasuk bulan yang dimuliakan. Tanda dimuliakannya adalah Allah mengabulkan doa. Nah, ini saja peringatan daripada 10 Muharram. Masuk belum bisa? Ya? Nah, jadi kita minta Ustaz Ali, Haji Ali sudah datang. Nanti kita minta sepatah dua patah kata. Nanti ketika Isa masuk, tolong ditutup dengan doa. Silakan. Ya, Ali. Sudah sih. Kita minta untuk ada waktu sampai berapa menit? Ya, waktunya masuk Isa langsung kuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung Ustaz Baron Haji Baron tadi, karena bulan sedih, bulan berduka, banyak yang mati ketika itu, maka di 10 itu ada namanya sedekah anak yatim. Nah, kami besok di kantor itu karena diminta oleh dari Kanwil 1000 kabupaten itu bagi-bagi dengan anak yatim, bisa dikumpulkan di mana. Sudah menjadi 1000 bedak, pokoknya ini sudah. Bapak Ibu yang kami hormati, memang sedihnya kalau mengingat keadaan Karbala itu. Sehingga Rasulullah sudah nyatakan bahwa suatu ketika akan ada kematian itu, sampai Husain itu mati syahid, sehingga dia itu tidak dikubur langsung, dikubur langsung dengan badannya, artinya tidak dikafani. Bapak Ibu yang kami hormati, perjalanan ini mengingatkan kita
Tapi ada cerita Zainal Abidin tadi, ketika peperangan lawan beliau itu, dia anak kecil, sehingga ketika itu orang menganggap Zainal Abidin ini kecil, sehingga pasukan itu berani untuk menghadapi dia. Ternyata setelah peperangan ditolong oleh Allah, ditolong oleh malaikat Allah, maka seluruh pasukan itu babas tingkas, tinggal kumpul lagi, dikejar sejadi-jadinya oleh Zainal Abidin itu. Dua ikut lagi, dua kebini lagi dikejar sejadi-jadinya.